Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini. Bukakan hati kami agar bisa menikmati kebenaran-Mu. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat kami semakin dekat denganmu, ilmu yang membuat hidup kami semakin bermanfaat bagi hamba-hamba-Mu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah ya Allah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala maha menyaksikan segalanya. Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, dari pengawasan Allah. Tidak ada yang bisa terjadi baik nikmat maupun musibah kecuali dengan izin Allah. Semuanya adalah ujian. Hidup ini sepenuhnya adalah ujian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, dan kami menimpakan kepadamu, mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian, dan kepada kamilah kembalimu. Jadi hidup ini seluruhnya adalah ujian. Yang bahagia yang lulus ujian, dipuji ujian, dicaci ujian. Mana yang lebih berat, dipuji atau dicaci? Dipuji. Kenapa dipuji lebih berat? Karena nafsu menyukainya. Kita senang dipuji. Karena nafsu suka, kecenderungannya orang lupa kepada Allah. Sehat, sakit, mana yang lebih berat? Sehat. Penjahat rata-rata sehat. Karena penjahat sedang sakit, susah jahatnya. Ahli maksiat rata-rata sehat. Karena kalau sedang sakit, boro-boro maksiat, sibuk berobat. Maka jangan merasa kalau mendapatkan sesuatu itu langsung karunia. Itu ujian. Termasuk jadi presiden. Nikmat atau ujian? Ujian. Jadi presidennya tidak lama, pasti berakhir, dan pasti mati. Dan di akhirat yang lama nanti, hisabnya, gayanya sebentar, penderitaannya yang lama. Jadi kiai nikmat atau ujian? Ujian. Kalau kiainya ngajak kepada duniawi, walaupun casingnya kiai tapi gagal,
Tapi kalau ngajak orang kepada akhirat, yakin ke Allah, kebersihan hati, dan dia mengamalkannya, baru lulus. Semuanya adalah ujian. Cakep dan kurang cakep ujian. Berat mana? Cakep atau kurang cakep? Oh, yang paling sering pamer badan, yang badannya merasa bagus. Kalau yang kurang bagus lebih aman. Ya begitulah. Lulusan S1, S2, S3, mana yang lebih berat ujiannya? S3. Yang lebih dekat kepada ujub, takabur, sombong, ria, pasti yang dilebihkan oleh Allah. Wah, kalau gitu saya tidak akan sekolah, lebih berat lagi. Karena kebodohan itulah sumber petaka. Nomor 211, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 211. Rubbama waradatiz zulmu 'alaika liyu'arrifaka qad raman manna Allahu bihi 'alaika. Ada kalanya kegelapan berupa dosa, maksiat dan syahwat itu tiba padamu untuk mengingatkan kepadamu kebesaran nikmat yang Allah berikan kepadamu. Sehat itu seperti mahkota yang dipakai oleh orang sehat, tapi yang sehat tidak melihat mahkota itu. Yang melihatnya adalah orang yang sakit. Jadi kita jarang merasa syukur atas nikmat yang ada, kecuali kalau kita sudah sakit. Kita duduk enak saja, duduk, baru tahu mahalnya duduk ketika ambeien. Serius hadirin, nikmatnya duduk itu jarang kita syukuri, kecuali kalau ambeien. Duduk tuh. Nikmatnya gigi jarang kita syukuri, kecuali sedang sakit gigi baru tahu tidak sakit itu nikmat. Nafas gratis jarang kita bersyukur, kecuali lagi bengek, asma, kena COVID, baru tahu mahalnya nafas yang lega. Kedip itu jarang kita syukuri, kecuali kalau syarafnya sudah mulai susah nutup atau jadi kekerjepan, kicup 1000 baru. Ini serius. Hidup kita merasa sengsara bukan kurang karunia, tapi tidak sibuk mensyukuri karunia. Kalau kita sibuk bersyukur, pasti bahagia dan ditambah nikmatnya. Seperti yang diungkapkan surat Al-Anbiya ayat 35 tadi, apapun yang terjadi dengan izin Allah. Kita ngumpul sekarang izin Allah. Kita berbuat dosa, izin Allah bukan? Jawab. Pencuri izin Allah tidak? Izin Allah. Kalau Allah izinkan terjadi, tapi Allah tidak ridho. Kalau orang berbuat maksiat, tidak Allah izinkan, tidak jadi. Kalau orang disayang Allah, dia mau maksiat, digagalkan. Muhammad muda sebelum jadi nabi pernah ingin melihat acara, dibuat ngantuk oleh Allah, tidak nonton, karena acara itu tidak membawa kebaikan. Jadi kalau orang disukai Allah ada cirinya, dipersulit berbuat maksiat dan dipermudah berbuat taat. Dia pengen maksiat, digagalkan oleh Allah, dia males taat,
tapi dimudahkan oleh Allah. Dia tidak pengen tahajud, tapi orang tua mendoakan dia tahajud. Tiba-tiba bangun jam 3, malas bangun, alarm bunyi, alarm dimatikan, pengen ke toilet, mau tidur lagi, ngompol, jadi tahajud. Mau sedekah 2.000, yang kecabut 50.000, mau dimasukkan lagi, malu, kepaksa keluar. Itu teh karunia Allah, Pak, kepaksa jadi baik. Kalau orang tidak disukai Allah, jadi lancar maksiat tuh. Sekali ngicep 5 yang bogoh. Jadi playboy cap 2 cula. Hasilnya maksiat lancar. Mau berbuat taat susah. Ke masjid nggak jadi aja. Padahal bersepeda kuat 50 km. Jogging kuat 10 km. Ke masjid 20 meter tekuat. Kenapa? Karena nunggu digotong ya. Dan maunya di depan imam. Tahu? Yang diam di depan imam siapa? Mayit. Alhamdulillah. Mau ngaji susah. Mau sedekah, kotak infak lewat, di Syria nanti aja di sana di samping masjid. Nanti pas ke samping masjid kadorong-dorong terjadi ngkeleh terus aja ada alasan, lunas aja pakai jajan. Sulit berbuat taat. Bedanya apa? Kalau kita dimudahkan taat, tolong dengar ini baik-baik ya. Kalau orang senang taat kepada Allah, Allah memberikan hati yang tenang, sakinah. Di sini teh adem, tenang, nyaman. Walaupun uang terbatas, tidak apa-apa. Wah, saya emang nggak punya tabungan, nggak ada masalah, karena ada Allah yang punya rezeki. Wah, bagaimana nanti? Apa yang dikhawatirkan nanti? Ada Allah yang punya segala-galanya. Tenang, walaupun gaji sedikit, walaupun tidak punya tabungan, tenang. Walaupun makanan ala kadarnya, tenang. Karena orang yang bisa taat itu diberikan nikmat tenang di hatinya. Huwallazi anzala sakinah. Rumah sederhana tenang, mahal tenang itu tidak bisa dibeli. Itu dibelinya syariatnya hanya dengan taat. Salat, tahajud, banyak zikir, banyak berbuat baik. Tapi kalau ahli maksiat dikasih dunia, tapi jadi seperti air laut, jadi housewife, pusing, ribet, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Nanti gimana? Itu kumaha? Capek mikirkan yang belum terjadi. Ini khas nih ahli maksiat. Ingat ke depan teh galau. Ingat yang lalu sakit. Tetari masuk. Mendidih, sedih, kecewa, sakit. Tiap ingat yang lalu tuh sengsara. Ingat ke depan menderita, ingat yang lalu sengsara. Dan yang sekarang capek, capek pikiran, capek hati, capek badan, capek dari pagi sampai malam teh capek, gak ada bahagianya. Allah tidak menciptakan bahagia bagi ahli maksiat tetiasa. Riweuh, ruwet, semuanya jadi masalah. Ngomong ini jadi masalah, dengan istri jadi masalah, dengan suami jadi masalah, dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga. Hal-hal remeh jadi masalah besar. Jadi si wajahnya teh kayak kerucut, riut, nggak ada bahagianya. Makin tua penyakitan weh, encok, iya ya, kolesterol, asam urat, gula darah, darah tinggi, hoyong gaya ngan hese, karena segala kerasa, kurang terus, uang teh kurang aja, nggak ada cukupnya.
kurang, kesiksa oleh kurang, kecewa terus, jengkel terus, marah terus, ruwet terus, gak ada bahagianya, maut weh. Matinya juga su'ul khotimah. Tidak ada cerita orang ahli maksiat bahagia, tidak ada. Bahagianya tuh fata morgana, sepertinya pi bahagiaeun padahal henteu, padahal tidak. Apakah orang yang suka selingkuh bahagia? Tidak. Ngebohong, apalagi udah bodoh selingkuh, berarti pelupa ya kan. Ngebohong teh susah hadirin. Tapi orang yang ditakdirkan oleh Allah mudah taat, sholatnya di masjid, tepat waktu, berjamaah, tidak bicara kecuali bicara yang baik, hidupnya selalu bersyukur, tidak pernah ganggu orang, tidak nyakitin orang, sopan kepada siapapun, rendah hati, tidak petantang petenteng. Oh adem di sini teh, tenang. Dia perlu rezekinya apa? Bukan ada, cukup hadirin. Ada juga nggak cukup mah stres. Kalau orang yang baik mah tiap perlu tuh dicukupi oleh Allah. Walaupun nggak ada tabungan, walaupun gaji kecil, ada we. Tiap ada masalah, ada sendiri jalan keluarnya teh. Ada we, tidak diduga-duga. Lagi perlu ini, ada yang datang. Kita perlu sepatu, saya beli sepatu nih di Australia, kegedean, akang cukup nggak? Pas. Motor, iya motor nggak kepake, pakai aja buat ngojek. Ada. Aneh tapi nyata, tiap ada masalah teh ada aja jalannya, ada aja. Dan banyak rezeki yang tidak diduga-duga. Tah, kalau milih taat kayak gitu. Makanya bahagia tidak identik dengan harta, tidak identik dengan pangkat, tidak identik dengan jabatan. Bahagia tidak identik dengan penampilan, tidak identik dengan popularitas. Bahagia itu kuncinya dua, apa? Iman dan amal soleh. Jadi toswe nu kirang iman mah lieur. Kenapa ada orang kurang iman dan kurang amal soleh? Penyebabnya dua. Masih ingat apa? Satu, lemah ilmu agamanya. Jarang belajar agama, jarang ke majelis taklim, jarang dengar ceramah, jarang baca Quran. Jadi ngarang we hirupna teh lieur. Tos bodoh ngarang, pulen eta mah. Ngantosan mau teh riut. Yang pertama lemah ilmu agamanya, dan yang kedua lemah jiwanya, kalah oleh nafsu, kalah oleh males, kalah oleh amarah, kalah oleh syahwat, kalah oleh keinginan-keinginan, riut, capek. Makanya silahkan periksa sekarang ke hati masing-masing. Kalau hidupnya riut wae, yang tiga tadi masih ingat? Ingat ke depan, cemas. Ingat yang lalu, sedih, kecewa, sakit hati. Yang sekarang capek, itu ciri khasnya. Tos we capek, dan makin tua makin ngariut ya. Dulu makan gagah pakai loreng teh, tapi kalau udah tua mah ada hese digagah-gagah. Terus gagah pincet ya kan. Terus badai cengkat hese. Ya teh loreng teh kalau lagi ngumpul, kalau di rumah makan ketemu istri pakai loreng ucing ya kan. Emang Agus masih emot. Ini teman main dulu. Saya di KPAD dulu mulai tahun 72, samanya Bapak 72. 73. Oh iya. Dulu di KPAD tentaranya muda-muda. Letnan, rata-rata di sana perwira, letnan, kapten, mayor, letkol,
kolonel mulai bentelu ya. Terus ada yang jadi jenderal, lama-lama jenkol, jenderal kolot. Mulai rame masjid tuh ya. Ketika mulai pada pensiun, dulu tongkatnya di sini, ketika jadi komandan, lama-lama di sini. KPAD, saksi, habis semua dah. Tanpa bermaksud merendahkan, yang tadinya gagah perkasa, CF. Yang tadinya CF, habis, maut sadayana. Kita gilirannya. Ini banyak anak tentara. Dulu bara gagah beregege, sekarang ompong. Orang jago sih. Susah. Anak kolong tonga jago. Maut. Maut. Kita juga lagi nunggu maut. Benar? Dulu mah waktu masih muda mah rada nggak jago teh, rada mirip. Sekarang naon terus hareueun ya kan? Udah pewat. Halo? Jadi kita kalau nggak pahami ilmu agama mah gagahnya udah nggak ada. Rezeki nasa aya, bahagia sirna. Makanya wajib bagi kita belajar agama. Memang agak jarang katanya yang jadi kiai anak tentara ya. Halo? Dah saya juga nggak nyangka. Pasti teman-teman zaman dulu nggak ada yang nyangka ya. Apalagi zaman gelut baheula ya kan. Ini udah gara-gara diajak teman gelut jadi gelut. Nggak nyangka, dah saya juga tidak nyangka. Tapi jelas sekali dengan berusaha dekat ke Allah mah hidupnya lebih bahagia. Dan insya Allah ya ku Allah diangkatlah derajatnya. Hidup dicukupi keperluannya. Jadi pilihannya mah cuma satu hidup mah. Harus dekat dengan Allah. Caranya belajar agama dan kendalikan diri. Nafsu, amarah, keinginan. Karena orang itu rontoknya tidak bisa mengendalikan dirinya. Semua maksiat etate gara-gara tidak bisa mengendalikan diri. Benar? Dulu kasus Sampo ingat? Mayor Jenderal tah nyungsep gara-gara kalah oleh nafsu amarah. Berapa banyak yang asalnya keren diborgol gara-gara nafsu syahwatnya, berzina. Ada yang diborgol udah menteri gara-gara nafsu hawak serakah kepada dunia, korupsi jadinya. Ini baru saja ada anak 4 di sebuah pesantren yang menzolimi santri lainnya, penjara sekarang gara-gara tidak bisa mengendalikan nafsunya. Jadi 2 kuncinya kalau ingin hidup bahagia mah. Terus banyak belajar agama dengan niat yang baik dan berusaha diamalkan. Dan yang kedua, mujahadah, mengendalikan diri. Jauh dari kesombongan, latih supaya tidak ujub, tidak takabur, tidak dengki. Kalau orang tidak melatih diri, jatuh. Nah, kadang-kadang Allah membuat kita jatuh supaya kita tahu ada nikmat yang selama ini tidak disyukuri. Kadang dibikin oleh Allah tuh kita dibuat sakit gitu supaya sadar, aduh dulu saya teh nikmat sehat nggak bersyukur. Begitu. Kadang-kadang diambil dunianya, oh dulu saya waktu punya dunia pelit malah jadi sombong. Ada di ruangan ini pernah ditakdirkan dipuji-puji orang. Udah gitu ditakdirkan dicaci maki orang. Ada kan? Kenapa lihat ke saya kayak gitu? Jadi tahu dipuji-puji itu lebih dekat dengan sifat munafik kalau tidak hati-hati. Ini teman-teman FKPPI
Dulu mulai ngontrak di sini tahun 90. Umur 28 bangun pesantren ini. Terus mulai bangun masjid tahun 94 sama-sama teman-teman yang lain. 98 mulai diuji, orang mulai ke sini berdatangan. 99 mulai masuk TV, mulai ceramah di TV. Tahun 2000, waduh, hampir tiap TV ada acara yang bersorban, ya. Wah, ribuan tamu ke sini. Tapi di sini tidak ada sekolah, tidak ada pesantren. Orang datang ke sini bukan sibuk mau belajar, mau dipotret. Pengen tahu mana ya Nudina TV teh. Baris di sini Pak sampai 2000, sampai 2007. Lalu capek pisan hidup. Ke orang tua, ke KPAD, jadi jarang segitu dekatnya. Karena sibuk, ceramah, TV, tamu. Yang biasa ke para ulama berguru datang, jadi nggak sempat. Kadang ke masjid jadi telat, gara-gara sibuk dunia. Alhamdulillah Allah Maha Baik. Ditakdirkan heboh, dicaci, dihina, dibuli habis-habisan. Hasilnya alhamdulillah sekarang pesantren jadi. Dulu nggak ada pesantren di sini. Sekolah di mana-mana dengan izin Allah ada di beberapa tempat. Di Palestina, di Jordania, di Australia, Allah yang membangun. Justru sesudah dicaci maki, pesantren ini jadi besar, jadi bagus. Kenapa? Karena Allah menyelamatkan dari bahayanya pujian. Jadi jangan buruk sangka kalau terjadi hal yang tidak cocok, karena boleh jadi itulah perlindungan Allah. Gitu. Ayo gogoh, jadi sombong, encok, entos jadi hese sombong, betul tidak? Makanya jangan berburuk sangka kalau oleh Allah kita diberikan hal yang pahit, karena sangat boleh jadi pahit itulah yang membuat kita mensyukuri rasa manis yang selama ini jarang disyukuri. Baik rekan-rekan sekalian, kesimpulan, hidup teh cuman sekali dan sebentar. Setiap saat kita bisa mati, kapanpun, dimanapun, kalau sudah waktunya tiba. Tidak ada jaminan kita hidup panjang umur. Ini FKPPI pulang dari sini, kalau waktunya meninggal, pasti meninggal. Ya, ajal sudah ditetapkan. Tidak ada yang jago, tidak ada yang hebat menghadapi ajal. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Jikalau datang yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walaupun sekejap. Orang tua kita tentara, belum tentu orang tua kita mati di medan perang. Benar? Walaupun tentara meninggal hanya di tempat yang Allah tetapkan. Kalaupun harus meninggal di medan perang, kita bakal ke sana. Setiap orang akan mendatangi tempat kematiannya. Dan kita mati dengan cara yang Allah kehendaki. Ada pilot, setiap mau terbang selalu berwudu. Kenapa? Siap-siap, jangan-jangan saya bakal meninggal dalam penerbangan. Beliau suatu saat meninggal, semoga Allah memuliakannya. Meninggalnya ketabrak angkot, hadirin. Ya, setiap orang punya ajal. Yang enak seperti Mang Oded, Ustadz Oded, meninggalnya hari Jumat di masjid, persiapan khutbah Jumat, jadi khotib, dan sambil sholat sunnah. Itu susah meninggal begini. Ini masjid ribuan orang di sini, susah meninggal dalam keadaan di masjid. Dulu ada yang meninggal di tangga.
Makanya hidup ini harus siap-siap mati kapanpun. Ayyul mu'minina aqyas, siapa orang beriman yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istida'da. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan paling baik mempersiapkan diri kehidupan sesudah mati. Ulaika aqyas, itulah orang yang aqyas. Jadi kalau bapak-bapak ini jarang ingat mati, artinya apa? Bodoh. Walaupun sekolahnya tinggi, jarang ingat mati, bodoh. Karena mati itu pasti. Yang kedua, kita harus tahu apapun yang kita lakukan balik ke kita sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirimu. Jika kamu berbuat buruk, berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali ke kita. Jadi orang yang paling berbahaya bagi kita siapa? Jawab hadirin. Siapa yang paling membuat kita sengsara? Siapa? Diri sendiri. Yang membuat kita terkena musibah? Siapa? Yang membuat kita sengsara? Siapa? Yang membuat kita celaka? Siapa? Diri sendiri. Enggak ketukar. Setiap kali kita berbuat maksiat, balik ke kita. Setiap kali kita nyakitin orang, pasti balik ke kita. Tidak pernah meleset dan tidak tertukar. Makanya orang-orang yang paling banyak dosanya, paling tidak bahagia dalam hidup ini. Kenapa itu ada orang yang baik, rajin sholat, tapi banyak masalahnya? Hadirin, orang kalau baik bukan berarti tidak ada masalah, tapi setiap masalah akan menambah pahala, menambah ilmu, menambah kebaikan, menambah kemuliaan. Nabi Muhammad baik atau tidak? Sempurna kebaikannya. Punya masalah? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Tuh. Seorang dokter spesialis pasti ujiannya berat. Tidak mungkin dokter spesialis ujiannya TK. Tapi ditolong oleh Allah menghadapi masalahnya. Ini yang lagi ceramah kira-kira punya masalah tidak? Ringan atau berat? Tahu dari mana? Inilah masalah orang Indonesia, sibuk memikirkan masalah orang. Ibu-ibu jangan kebanyakan mikirin suami orang, pikirin suami sendiri. Itu juga kurang keurus ya kan. Udah bapak tenang, teka urusnya sing ridho. Jadi kalau berbuat baik perlu enggak kita nunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Perlu tidak kita mengekspos kebaikan kita? Perlu tidak kita nunggu-nunggu orang balas budi? Tidak perlu. Nanti juga balik sendiri ke kita pada waktunya. Enggak ribet. Orang-orang yang pengen dipuji, yang ingin dihargai, ingin dibalas budi, orang yang tidak bahagia hidupnya. Sedih, tegang, kecewa, sakit hati, marah, capek. Apalagi dalam hidup ini rahasianya kita mampir di dunia ini, bukan tempat kita di sini, bukan, cuman mampir. Itu rumah KPAD dulu diperjuangkan pada maut orang tua kita, benar? Sekarang giliran anak-anaknya mempertahankan, nanti juga mati kita ini. Gak bisa ditahan, kita pasti mati. Dulu saya lihat wajah ini lucu-lucu nih waktu SMP ya kan. Sekarang pakai seragam SMP,
lebih lucu ya kan. Seragamnya sama tapi bentuknya yang beda. Kita tidak bisa nahan jadi tua, betul? Rata-rata sudah meninggalkan dunia hitam rambutnya, ya kan? Sudah keputihan semuanya. Semuanya nggak bisa ditahan, sebab diri ini milik Allah. Nanti kita giliran meninggal. Sudah banyak penerus nih, yang muda-muda ini mau melanjutkan. Sama, juga nggak tahu berapa lama lagi duduk di mimbar ini. Suatu saat nggak ada nih orang ini di sini, nggak ada. Waktu kena COVID kemarin, Syekh Ali duluan sehari. Syekh Ali almarhum kena, besoknya AA kena. Syekh Ali masuk rumah sakit, besoknya saya bawa ke rumah sakit. Tapi Syekh Ali sudah banyak amalnya, hafal Quran, ilmunya banyak, sudah pulang cukup bekal. Yang ini dibiarin hidup supaya bisa nebus dosanya. Pulang. Kalau Syekh Ali pulang ke penciptanya, saya pulang ke pesantren sini, suruh memperbanyak bekal dulu. Apalagi tentang hidup ini, rumus hidup ini bukan untuk menyelesaikan masalah sendiri. Hidup ini untuk dekat dengan Allah. Nanti Allah yang ngeberesin urusan kita, mencukupi segala keperluan kita. Riut kalau mikirin keperluan. Kita mah tidak usah sriweuh. Takwa, tawakal, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakin ke Allah, patuh ke Allah, Allah beri jalan keluar persoalan apapun. Gak ada yang riweuh bagi Allah. Dan Allah beri rezeki yang tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang yakin ke Allah dan pasrah ke Allah, mengiringi kesibukan di dunia ini, tawakal, Allah cukupi keperluannya. Beneran Pak? Di sini karyawannya 1.300 orang yang ngurus pesantren ini. Harus digaji tiap bulan, aranakan, ya. Allah yang mencukupi. Dulu ketika mau ngebangun masjid ini diperlebar ke sini. Berapa anggaran merenovasi masjid? 17 miliar kalau bagus. Gak apa-apa, tapi jamaah sedekahnya cuma 2 ribuan, 5 ribuan, gak apa-apa. Yang ngebangun rumah Allah itu adalah Allah. Jangan takut. Rencanakan yang bagus. Kita bikin yang bagus. Dananya dari mana? Dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres terkumpul 32 miliar nih waktu ngebangun ini. Allah yang ngasih. Waktu mau beli gereja yang dijual di Australia, di Perth, berapaan ini? Ada yang gereja sudah tidak ada penghuninya. Ini murah padahal besar, 1.500 meter tanahnya. Ini $700.000, kurang lebih 7,2 miliar. Beli, uangnya ada tidak? Tidak ada. Terus gimana? Ini teman-teman punya tabungan tidak? Punya. Sini pinjam berapa aja? Insya Allah 1 tahun dibayar. Kita lunasin. Ada yang 100 juta, ada yang 500, ada yang 1,5 miliar. Pinjam, bayarkan, lunas. Jadi hutang tak. Gimana bayarnya? Atau tinggal bilang sama pemiliknya, ya kan? Ya Allah, tapi nggak ngomong gini, hanya di hati. Ya Allah, ini kan rumahmu, masa saya yang bayar? Lah nggak begitu, nggak berani saya ngomong gitu. Tapi di hati ada perasaan begitu. Masa saya yang bayar? Ya kan rumah Allah. Tahu bagaimana caranya? Akhirnya sebagian yang mau dibayar, pas mau dibayar, ini, nggak usah dikembalikan dong. Ini kan buat masjid, beres.
Betapa mudahnya ngalunasi, dibalikin hatinya. Eko pesantren 2, 5 hektar mau dibeli, berapa harganya? Berapa? 3 juta ya, asalnya semeter 1,5 juta. Ya, semeter berapa waktu itu jualnya dia? Asalnya. Pokoknya mahal. 3 juta ya semeter, mintanya 1,5 juta kali 5 hektar, 75 miliar. Wah, ini penting nih. Kita beli aja. Uangnya ada enggak? Enggak ada. Terus gimana? Ini kan tanah wakaf untuk Allah. Minta ke Allah. Tawar. Berapa tawarnya, A? Oke, tenang. Dirasa-rasain dulu. Harga 1,5 juta, 5 hektar, 75 miliar tah. Cik tawar 300.000. Hah? Kejauhan, enggak apa-apa dan nawar, enggak ngambil tanah dia ya kan. Dan tanahnya juga tidak di pinggir jalan semua, sebagian miring-miring. Cik tawar, pas ditawar 300.000 jadi 350.000. Beres ya enggak? Tapi di mana uangnya ya kan? Tinggal umumkan ke jamaah, hei jamaah, ini ada tanah buat wakaf semeter 350.000, cicil dalam setahun, sebulan cuma 30.000. Sok, ini ladang amal. Beres, nggak sampai 6 bulan lunas. Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau ngandelin Allah mah enak, sebab Allahnya maha baik. Allah pemilik langit dan bumi, yang tidak minta aja dikasih, apalagi yang minta. Yang error-error aja penjahat dikasih rejeki, masa untuk mengabdi ke Allah nggak dikasih? Benar? Jadi masalah dalam hidup kita mah bukan persoalan hidup, tapi jauh dari Allah, eta masalahnya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Jadi kesimpulan, jangan jauh dari majelis taklim, karena pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Kalau jauh dari majelis taklim, seperti masuk hutan tidak ada yang membimbing, riut sepanjang waktu teh, stres, tegang, gelisah. Tapi kalau orang belajar agama, seperti pakai Google Map, ada yang nunjukin terus 50 meter belok kiri. Giliran tenurut muter maneh, beres. Sampai orang yang jauh dari agama riut, capek, ngarang terus hirupnya. Yang kedua, jangan jauh dari orang-orang soleh. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Bergaul dengan orang-orang yang tukang judi. Bergaul dengan orang suka jinah. Bergaul dengan tukang mabok. Bergaul dengan ahli tahajud. Bergaul dengan orang baik, bahagia. Jangan salah gaul. Yang ketiga, jangan jauh dari kaum duafa, dari orang-orang miskin, orang fakir yang punya keterbatasan. Karena doa mereka itu mustajab, keikhlasan doa mereka. Kita ngasih 10.000 sama orang kaya disengserikan, ngasih 10.000 sama orang gak punya, bergetar tangannya ngadoakeun. Benar? Bapak gaul dengan jenderal-jenderal, itu dianggap orang Pak. Tapi bergaul dengan orang yang duafa, lemah, sangat menghargai kita. Bukan tidak boleh gaul dengan orang-orang yang berada, tapi yang lebih menggugah hati, mendatangkan kerendahan hati, mendatangkan rasa syukur, mendatangkan pertolongan Allah, justru dekat dan cinta kepada kaum duafa. Pegang ini baik-baik hadirin. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, sing sering ingat mati. Jadi kalau ngaca teh, kan orang pada bikin status ya. Saya juga bikin potret. Nih lagi begini.
Ditanya, iya, nah, ini potret saya kalau jadi mayit, ya nggak? Maunya sambil senyum. Jadi kalau bikin potretnya, bayangkan kalau kita jadi mayit. Dan nggak lama lah gaya di dunia ini. Sing sering lihat kuburan, kalau ada orang meninggal, datengin, bayangkan kita yang lagi dibungkus kafan. Kalau ada penguburan, ikut bawa jenazah, ikut masuk ke liang lahat. Rasakan kalau kita ada di sana, itu lebih menghidupkan hati. Makin banyak ingat mati, dah kita tuh kalau udah mati mah selesai Pak, urusan gayanya, ya kan? Nama aja nggak disebut. Coba kan nanti saya meninggal ya, orang kesini, gimana? Enggak, paling jenazahnya di mana? Betul? Sehebat-hebat kita, enggak mau orang berlama-lama dengan kita. Wah, itu direktur baik, itu direktur berjasa. Ayo kita simpen jenazahnya di ruang rapat. Mual aya nu ngantor. Iya kan? Yo Bapak, oh istri saya sangat cinta. Coba Bapak meninggal, istri nangis, Bapak, kenapa ibu nangis sampai sedih begini? Saya sangat cinta sama suami saya. Sok atau kalau gitu, sekarang jenazah disimpan di kamar. Tungguin oleh ibu ya, sendirian dikunci dari luar. Ngajerit. Terus Bapak, kalau jadi mayat, terus usek-usekan dikit gitu jari, pasti lari tuh istri teh. Bu, selesai. Kalau kita jadi mayit mah nggak lama, benar? Sekarang kita dikubur, orang datang ke kuburan kita, berapa lama di kuburan tehan? Saya juga suka ngebayangin, mungkin gitu ya, kalau takdirnya saya nanti meninggal dikubur di dekat pesantren, di eko pesantren, mungkin ada yang datang. Tapi apakah semuanya ngedoakan? Belum tentu juga, dan tidak semua orang bisa ngedoa. Paling posting, tuh, kuburan Agim tah. Tuh mayitnya, tuh. Paling gitu lain ngedoakan. Gak nyangka ya, udah keburu meninggal, udah gak lama. Udah gitu pulang, mikirin kita enggak. Paling beberapa santri yang nunggu, paling keluarga yang nunggu di sana agak lama. Sudah gitu mau nunggu seharian, enggak. Lama-lama juga pada pulang, tinggal kita sendiri di liang lahat. Siapa yang ngebela selain amal-amal kita? Loreng, FKPPI loreng. Mau dikubur pakai loreng ini? Gaya-gaya remek gue di kuburan. Kalau tidak punya amal, ayo nanti dari sini berangkat ke kuburan sana. Latihannya FKPPI itu dikubur, bikin liang lahat, diam coba di sana. Pikirkan kalau kita ada di sana, supaya tidak petantang petenteng. Kenapa kita ini asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa ya kan? Gak ada apa-apanya. Mudah-mudahan kalau kita tidak banyak ketipu oleh duniawi ini, kita lebih siap untuk pulang kapanpun juga. Sukses ini adalah husnul khotimah. Sukses itu adalah masuk surga. Dunia mah bukan ukuran sukses. Dunia mah ujian sepenuhnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, bi rahmatika nastagits. Duhai Allah yang maha tahu, maha menyaksikan semua perbuatan. Ampuni ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani.
Ampuni sehitam dan sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni sekotor dan sehina apapun tubuh ini ya Allah. Hapuskan senista apapun aib-aib yang kami tutup-tutupi selama ini. Ya Allah, ampuni semua perbuatan zalim kami kepada ibu bapak kami. Ampuni sekiranya orang tua kami kecewa melahirkan kami ke dunia ini. Jadikan sisa umur ini jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Jadikan kami anak soleh, soleha, yang doanya Engkau ijabah, yang bisa menjadi jalan kebahagiaan orang tua kami fid dunya wal akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh berkah, keluarga sakinah. Jadikan kami menjadi orang tua yang amanah, contoh kebaikan bagi keluarga kami. Jangan biarkan kami menjadi contoh keburukan. Bimbing agar kami bisa mengantarkan anak-anak kami mulia dunia wal akhirat. Cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal barokah. Jauhkan dari setiap yang haram dan subhat. Karuniakan kepada kami sisa umur yang merasakan nikmatnya beribadah, doa yang Engkau ijabah, hati yang senantiasa sakinah, akhlakul karimah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang baik ya Allah, yang soleh solehah. Ya Allah, karuniakan kepada kami lahir batin sehat wal afiyah. Jadikan kami menjadi orang yang Kau lindungi dari fitnah, dari bala wal musibah. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan keislaman kami, haji hajah mabrur mabrurah sebelum ajal kami tiba. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan bangga dan bahagia menjadi muslimin, muslimah yang soleh solehah. Mudahkan segala urusan yang membawa maslahat, jauhkan dari segala urusan yang membawa mudarat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal muslimat fi Palestin. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah. Engkau menyaksikan seluruhnya, Engkau menggenggam segala-galanya. Engkau yang maha kuasa menolong hamba-hamba-Mu. Teguhkan imannya, teguhkan perjuangannya. Jadikan setiap yang wafat Engkau jamu jadi syuhada. Jadikan setiap yang kekurangan Engkau cukupi dengan pemberian-Mu. Jadikan setiap yang kehilangan Engkau gantikan dengan yang lebih baik. Bebaskan ya Allah saudara kami dari penjajahan kaum zalimin. Ya Allah, jadikan bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang takut padamu. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang adil, yang jujur, yang amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bila suatu saat ajal kami tiba, cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Cabutlah nyawa kami sesudah Engkau ampuni seluruh dosa kami, sesudah Engkau terima amal-amal kami. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruhnya. Terima kasih tamu-tamu sing sabar kalau nanti sedang dokumentasi ya. Tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.